Sahabat RTV, sebuah peristiwa tragis terjadi di Jember, Jawa Timur. Seorang pria yang bekerja sebagai teknisi perbaikan televisi merampok sekaligus membunuh pelanggannya. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang pria juga merampok sebuah toko kamera dan membunuh satpam toko itu. Mirisnya, pelaku tak lain merupakan orang terdekat korban. Selamat malam, sahabat RTV. Saya Retno Ayu akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus tergiur uang dan harta benda. Nyawa orang yang dikenal binasa. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Sahabat RTV, seorang pria tertangkap basah usai merampok dan membunuh penghuni rumah di Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Pelaku pun babak belur terkapar bersimbah darah di teras rumah korban. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Berikut informasinya. Tidak seperti biasanya, sebuah rumah di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur, pada Rabu siang 19 Januari lalu ramai oleh personil, polisi, dan anggota TNI. Ternyata di rumah tersebut telah terjadi aksi perampokan di siang bolong yang dilakukan seorang pria. Warga yang mengetahui peristiwa perampokan itu langsung datang ke rumah korban dan berusaha menangkap pelaku. Saat penangkapan, pelaku dan warga bahkan sempat terlibat saling serang menggunakan senjata tajam. Akibatnya, pelaku yang mengalami luka bacokan terkapar bersimbah darah di teras rumah korban. Sejumlah warga yang berusaha menangkap pelaku juga mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut salah seorang saksi, dalam aksi perampokan itu, seorang penghuni rumah bernama Prita Hapsari, 48 tahun, tewas akibat dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam. Kuat dugaan antara korban dengan pelaku saling mengenal karena pelaku datang ke rumah atas permintaan korban untuk memperbaiki televisi yang sedang rusak. Dari kesaksian Bu Hartono tadi, dia terus mempertanyakan anaknya, itu piye anak saya di kamar mandi kok enggak gerak gitu. Terus ibunya itu bilang, ibu tadi di dalam mobil saya itu tanya-tanya, itu siapa Bu? Katanya benekno TV. Pelaku yang kondisinya terluka parah sempat mendapat perawatan medis. Setelah olah tempat kejadian perkara, pelaku dibawa ke kantor polisi untuk penyidikan lebih lanjut. Lalu apa yang sebenarnya terjadi hingga pelaku tega menghabisi nyawa orang yang dikenalnya selama ini? Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, akibat perampokan itu seorang penghuni rumah tewas. Bahkan sejumlah warga sekitar juga terluka setelah duel dengan pelaku. Belakangan juga diketahui pelaku adalah orang kepercayaan korban yang selalu membantu korban semasa hidupnya. Peristiwa perampokan sadis yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur, pada Rabu siang 19 Januari lalu, jelas menggemparkan warga sekitar. Akibat peristiwa itu, korban bernama Prita Hapsari, 48 tahun, harus meregang nyawa dianiaya pelaku dengan luka sayatan senjata tajam. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menetapkan pria bernama Hafid Prasetyo Hadi, usia 31 tahun, sebagai tersangka tunggal perampokan yang menewaskan korban. Menurut polisi, tersangka dan korban sudah saling kenal karena tersangka selalu memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak di rumah korban. Setiap harinya, tersangka bekerja sebagai teknisi perbaikan televisi. Di hadapan polisi,
Pelaku mengaku tega membunuh korban lantaran kecewa tidak diberi pinjaman uang. Ibunya ngomong ada yang lebih mahal lagi nggak gitu. Nah dari saat itu pakai duit ini gitu. Dari saat itu saya pas langsung berjalan. Menyesal nggak? Kenapa sih perbuatan itu? Menyesal sekali. 3 hari sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat menghubungi tersangka untuk memperbaiki televisinya yang rusak. Namun tersangka menyampaikan televisi korban sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan diminta untuk membeli yang baru. Sehingga korban pun meminta tersangka kembali ke rumah korban. Pada Rabu siang 19 Januari, tersangka datang dan korban langsung memberikan uang tunai 2 juta rupiah untuk dibelikan televisi baru. Di saat bersamaan, tersangka berniat meminjam uang kepada korban. Namun ternyata keinginan tersangka ditolak korban. Kecewa dengan penolakan tersebut, tiba-tiba saja tersangka geram dan langsung gelap mata mendorong serta menganiaya korban menggunakan pisau yang ada di dapur. Korban pun tewas akibat penganiayaan tersebut. Tak sampai di situ, ibu korban pun sempat jadi sasaran pelaku, namun berhasil menyelamatkan diri dan berteriak meminta tolong kepada warga. Saat ditangkap warga, pelaku sempat membawa kabur uang tunai milik korban sebesar 10 juta rupiah serta 2 juta rupiah yang semula direncanakan untuk membeli televisi baru. Pelaku atau tersangka sempat mengancam kepada korban, jika tidak dipinjamkan uang, maka akan saya lukai. Ya ternyata mungkin ada perkataan yang menyinggung tersangka atau pelaku, akhirnya tersangka mendorong korban ke arah kamar mandi, ya, sampai dengan terjadi pembunuhan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai belasan juta rupiah serta 4 unit telepon genggam. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan yang didahului tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Sungguh miris, korban harus meregang nyawa di tangan orang yang selama ini dikenal dan dipercayainya. Oleh karena itu, jangan pernah lengah dan selalu waspada, karena aksi kejahatan bisa terjadi kapan saja, bahkan oleh orang terdekat di sekitar kita. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega, Turnback Crime, RTV. Sahabat RTV, keluarga besar korban merasakan kesedihan mendalam pasca meninggalnya Prita Hapsari dengan cara mengenaskan. Di mata kerabat, korban yang bekerja sebagai guru piano ternyata memiliki kepribadian ramah dan sabar. Keluarga besar Prita Hapsari tak kuasa menahan kesedihan saat jasad Prita dikuburkan di tempat pemakaman umum di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, sehari setelah peristiwa tragis itu terjadi. Sejumlah kerabat ikut mengantarkan Prita ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Bahkan turut pula hadir beberapa orang tua murid yang anaknya belajar alat musik piano kepada korban. Di mata para orang tua murid, korban dikenal sebagai pribadi yang ramah dan sabar saat mengajarkan muridnya bermain piano, hingga beberapa anak didiknya ada yang memenangkan kejuaraan. Ya baik sih, orangnya telaten, dia sabar, dia mau dengarkan kita orang tua, kritik saran itu mau juga. Katanya sampai juara ya kalau mengajar itu sampai juara. Iya sering, anak saya juga sering ya juara lomba di Surabaya apa itu. Dia sering. Anak-anak lain kan ya banyak yang berprestasi. Rumah korban yang menjadi saksi bisu perampokan berdarah itu hanya berjarak 3 km dari pusat kota Jember dan bisa ditempuh dalam waktu 10 menit. Kami pun mendatangi rumah korban yang kini tak lagi berpenghuni.
Satu-satunya informasi mengenai korban hanya bisa didapatkan dari ketua RT setempat bernama Suci. Di mata para tetangga, korban yang akrab disapa Ita dinilai tertutup dan kurang berbaur dengan masyarakat sekitar. Itu memang nggak terbuka sih, tertutup ya. Semuanya nggak bisa. Nek kayak aku iku enggak. Terus semuanya kok ya sebelahnya kan Bu Dokter ya. Ya. Tapi di sini arisan semuanya ikut. Iku enggak. Enggak ikut. Di rumah saja semua. Enggak mengikuti RT. Enggak mengikuti. Dulu ibunya selang dipegang Mbak Ita, tambah Mbak Ita nggak pernah datang ke tempat saya untuk mengikuti perjalanan arisan RT. Cuma titip aja udah pulang dia. Suci pun menambahkan, saat kejadian pelaku masuk dalam rumah korban melalui pintu belakang karena mereka sudah saling kenal. Pelaku memang sudah dipercaya sebagai teknisi langganan keluarga Prita. Kejahatan tak bisa diprediksi kapan datangnya, seperti yang terjadi di rumah ini Januari lalu. Hanya lantaran tak memberikan pinjaman uang, Ita, seorang wanita parubaya, harus tewas di tangan tukang servis kepercayaannya. Dari Jember, Jawa Timur, Gali Mega, RTV. Seorang satpam ditemukan tewas di sebuah pertokoan kamera. Apa yang menjadi penyebab kematiannya? Tan Background segera kembali.